Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih mengambil dari cerita yang ditulis oleh Kak Muhammad dan Bagus. Cerita ini diberi judul Ritual Pesugihan Kawin dengan Pocong. Tak pernah lupa, Mimin selalu mendoakan kalian para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kang, kenapa sih hidup kita kayak gini mulu, Kang? Reni gak kuat. Ucap Reni, istri Azam. Sabar, Dek. Ini usaha pasti lancar, Akang jamin. Jawab Azam sambil menutup toko listriknya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, toko listriknya bukan malah ramai, malah semakin sepi. Setelah 1 tahun mereka pun menutup tokonya, karena tidak untung, malah rugi dan hutang mereka pun semakin banyak. Hingga suatu hari, Kang, nyari orang pinter yuk, ajak Reni. Ngapain, Dek? Ya suruh liatin kenapa kita gagal terus kalau usaha. Tapi Dek, Akang tidak tahu tempat orang pinter itu di mana. Akang mah gitu. Apa-apa tidak tahu. Laki apaan sih? Omel si Reni. Jadi ini salah Akang. Iyalah, salah siapa lagi? Laki cuman bisanya ngopi, laptopan, begadang, tidur, BAB. Keesokan harinya, di bekas toko listrik, Azam lagi ngelamun. Tiba-tiba muncul Reni, istrinya. Kang, sambil menggoyang-goyangkan tubuh Azam. Kenapa sih? Adik tahu tempat orang pinter. Iya tah, jawab Azam malas. Iya tah, ini alamatnya, ucap Reni sambil menyodorkan kertas bertuliskan alamat. Kamu yakin, Dek, ini orang pinter? Tanya Azam. Iya, coba aja, siapa tahu bener. Ya udah, ayo. Kemana, Kang? Ya ke alamat inilah, Dek. Akhirnya, Azam dan Reni pun pergi ke tempat orang pintar itu. Setelah perjalanan 2 jaman, mereka pun sampai. Permisi, Mbah. Apa benar ini rumah Mbah Warso? Tanya Azam kepada orang tua yang sedang duduk di teras. Iya, Kang, benar. Saya Mbah Warso. Ada perlu apa ya? Tanya Mbah Warso. Ini Mbah ngobrol di dalam saja, potong Mbah Warso. Mereka pun masuk ke dalam rumah Mbah Warso. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Di dinding rumah bergelantungan pusaka dan bau rumahnya bau dupa. Ada perlu apa kalian kesini? Tanya Mbah Warso. Jadi gini Mbah bentar, saya ambilkan minum. Potong Mbah Warso lagi. Jancok, umpat Azam dalam hati. Ngomong apa kamu barusan? Saya dengar, ucap Mbah Warso dengan nada tinggi. Tidak, Mbah, maaf, jawab Azam. Jangan macam-macam dengan saya, ancam Mbah Warso sambil pergi ke belakang. Dek, kamu yakin? Tanya Azam. Reni cuma nyengir. Tak lama Mbah Warso datang sambil bawa air dalam kendi. Silahkan diminum, kata Mbah Warso. Baik, Mbah, ucap Azam dan Reni bebarengan setelah minum. Jadi kalian kesini ada perlu apa? Tanya Mbah Warso. Jadi gini, Mbah, maksud kedatangan kami kesini mau menanyakan, apa ada yang salah dari diri kami, Mbah? Soalnya saya sama istri saya bikin usaha gagal terus. Tidak untung, malah kita buntung, Mbah. Oh, ya.
Sebentar, saya ke kamar dulu. Ucap Mbak Warso berdiri, lalu menuju ke kamarnya. Tidak lama tercium bau dupa yang sangat menyengat. Setengah jam Mbak Warso pun keluar dari kamar. Bapakmu dulu ngelakuin ritual ya? Tanya Mbak Warso. Loh, Mbah kok tahu? Tanya Azam. Iya atau tidak? Bentak Mbak Warso. Iya Mbah, jawab Azam. Ibumu dulu juga ngelakuin ritual ya? Tanya Mbak Warso ke Reni. Iya Mbah, jawab Reni. Kalian gagal terus akibat orang tua kalian. Jin-jin yang ikut orang tua kalian lah yang gagalin, jawab Mbak Warso. Terus bagaimana Mbah? Tanya Reni. Ya, kalian harus mengikuti jejak mereka. Mbah kalian dulu juga ngelakuin hal yang sama. Terus turun ke orang tua kalian. Tapi sebelum meninggal, orang tua kalian memutus ritualnya, jawab Mbak Warso. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, sehabis dari rumah Mbak Warso, Azam dan Reni langsung menghempaskan tubuhnya di sofa. Gimana Mas? Tanya Reni. Hakang juga bingung dek, jawab Azam. Seminggu kemudian, Azam dan Reni memulai usaha pakaian, tapi cuma jalan 3 bulan karena sepi penjualannya, dan orang-orang yang dihutangi pada nagih semua. Dek, gimana kalau kita ikut jejak orang tua kita? Tanya Azam. Pesugihan maksud Akang? Tanya Reni. Iya dek. Tapi di mana Kang? Di Mbak Warso? Iyalah dek, coba Kang nanti cari-cari. Keesokan harinya, Azam pun dapat info kalau di desa sebelah ada seorang kuncen pesugihan. Mereka pun akhirnya ke sana. Singkatnya setelah sampai. Permisi Pak, apa benar ini rumah Ki Ampuh? Tanya Azam kepada seseorang bapak-bapak. Iya nak, benar, saya sendiri Ki Ampuh, jawab Ki Ampuh. Begini Ki, saya dan istri saya kesini bermaksud untuk meminta tolong, jelas Azam. Begini Ki, saya dan istri saya kesini bermaksud untuk meminta tolong, jelas Azam. Oh ya, silakan masuk rumah, kata Ki Ampuh. Setelah masuk, mau minta tolong apa nak? Tanya Ki Ampuh. Begini Ki, saya dan istri saya kan bikin usaha Ki, dan selalu gagal. Ini hutang-hutang saya sudah menumpuk Ki. Saya kesini ingin bisa kaya Ki, jelas Azam. Oh, hahaha, bisa, jawab Ki Ampuh. Bener bisa Ki? Tanya Azam. Bisa dong, banyak orang datang ke sini dan berakhir kaya raya, jawab Ki Ampuh. Bagaimana Ki caranya? Tanya Reni dengan mata yang berbinar-binar. Siapin ini untuk syarat ritual, jawab Ki Ampuh sambil menyodorkan kertas. Azam pun mengambil kertas itu dan membacanya. Kamu tahu tidak dek? Tanya Azam ke Reni. Reni menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Ki, ini nyarinya di mana? Tanya Azam. Gini nak, kalau tidak tahu, biar Aki belikan. Kalian kasih uang saja ke Aki, biar nanti Aki yang siapkan, jawab Ki Ampuh. Berapa Ki? Tanya Azam. Ya, 25 juta lah, jawab Ki Ampuh sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Hah? Mahal banget Ki, jawab Reni. Kalian kalau tidak mau ya tidak apa-apa, itu terserah kalian. Azam dan Reni pun termenung lama. Bagaimana? Tanya Ki Ampuh. Ya sudah, tidak apa-apa, asal bisa cepat kaya, jawab Azam.
Ya sudah, lusa malam jam 9, kalian kesini, kita ritual. Jawab Ki Ampuh. Azam dan Reni pun pulang dengan harapan tinggi. Setelah sampai di rumah. Akhirnya dek, kita bisa kaya. Kata Azam dengan senang. Iya mas, pokoknya kita kalau sudah kaya, adik mau pergi ke tempat yang ada balon udaranya. Kata Reni sambil memeluk Azam. Panadolia maksudnya? Tanya Azam. Ya, itu adalah mimpiku Kang, jawab Reni. Mas mandi Ki, lanjut Reni. Singkat cerita, hari untuk ritual pun tiba. Azam dan Reni pun pergi ke rumah Ki Ampuh. Sesampainya di rumah Ki Ampuh, Azam pun langsung mengetuk pintu rumah. Sekian lama pintu diketuk, tapi Ki Ampuh tetap tidak keluar. Nyari siapa Kang? Tanya pemuda yang melihat Azam dan Reni. Anu Kang, saya nyari Ki Ampuh, jawab Azam ke pemuda itu. Ki Ampuh? Tidak ada yang namanya Ki Ampuh di sini, Kang, jawab pemuda satunya. Ini kan rumahnya Ki Ampuh kan? Yang itu loh mas, bapak-bapak jenggotnya putih panjang, jelas Reni. Oh, itu Supri Kancil, Kang. Dia udah ketangkep polisi, jawab pemuda itu. Hah? Ketangkep polisi? Masa, Kang? Orang pintar ketangkep polisi? Tanya Azam. Mana ada orang pintar? Orang dia pengangguran. Dia ketangkep polisi karena jadi penadah motor curian. Kalau tidak percaya, tanya warga di sini. Tuh, ada Pak RT. Pak RT, kata si pemuda itu sambil memanggil Pak RT. Iya Gus, ada apa? Tanya Pak RT. Nih, nanyain si Kang Ampuh, jawab pemuda itu. Hah? Tidak ada Ki Ampuh, adanya si Supri, jawab Pak RT. Tapi Pak, kata Reni. Ayo ke rumah saya, kita ngobrol di rumah saja, ajak Pak RT. Akhirnya Reni, Azam, dan kedua pemuda itu pun pergi ke rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, Azam pun menceritakan semuanya. Astagfirullah, kata kedua pemuda itu setelah mendengar cerita Azam. Singkat cerita, Azam dan Reni pun pulang setelah mendengar penjelasan dari Pak RT. Sialan, 25 juta hilang, umpat Azam. Si Reni cuman bisa nangis. Singkat waktu, keesokan harinya, Azam lagi nongkrong di sebuah kafe sambil mulutnya komat kamit tak henti-hentinya menghitung nama hewan. Tiba-tiba, Azam, seorang cewek cantik menepuk bahu Azam. Iya, siapa ya? Tanya Azam sambil nelan ludah melihat kecantikan cewek itu. Kamu tidak ingat saya? Saya Tari Zam, teman pabrikmu dulu, jawab Tari. Hah? Tari anak assembling? Tanya Azam. Iya, boleh saya duduk di sini? Tanya Reni. Bobok, jawab Azam gugup. Bobok, maksudnya? Tanya Tari. Boleh maksudnya. Jawab Azam yang bercucuran keringat dingin. Oh, kirain ngajak bubuk, jawab Tari ringan. Iya, tidak. Azam semakin gugup. Tari pun tertawa terbahak-bahak. Kamu itu dari dulu gak berubah ya? Kamu kenapa kelihatannya susah? Tanya Tari. Saya habis ketipu, Tar. Hah? Kok bisa? Tanya Tari sambil ngeluarin rokok. Loh, kamu ngerokok, Tar? Tanya Azam. Biasalah Azam, tidak usah kaget gitu. Gimana, kamu kok bisa ketipu? Tanya Tari. Azam pun bercerita panjang lebar ke Tari. Gini Azam, saya tahu tempat pesugihan asli, kata Tari. Tidak, nanti ketipu lagi,
Jawab Azam. Tidak Zam, saya jamin. Kamu sudah nikah belum? Sudah, kenapa emang? Jadi ini pesugihan khusus buat yang sudah nikah. Kalau kamu mau ke sana, ini alamatnya. Kata Tari sambil menggambar peta. Wih, jauh banget, ini daerah gunung. Kata Azam. Ya emang, kalau sudah nyampe di situ, cari aja Mbah Doyo. Dia terkenal. Jelas Tari. Kak, kamu beneran Tar? Tanya Azam. Iya bener, dulu saya antar temen. Dia sekarang sudah kaya raya. Jawab Tari. Berapa maharnya? Teman saya dulu gratis Zam. Tidak tahu kamu, sudah coba saja. Iya sudah, saya tak pulang. Mau bilang istri saya dulu. Makasih ya Tar. Iya, good luck ya, kata Tari. Keesokan harinya, Azam dan Reni berangkat pagi-pagi. 4 jam perjalanan akhirnya sampai di sebuah desa kecil di lereng gunung. Permisi. Azam mengetuk pintu. Sekian lama akhirnya ada seorang kakek-kakek membuka pintu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Tanya kakek itu. Dengan Mbah Doyo? Tanya Azam. Ya, saya Doyo. Masuk-masuk. Ajak kakek itu. Kang, ini beneran? Apa mbah itu sakit? Tanya Reni. Shh, jangan dilihatin penampilannya. Gitu-gitu sakti. Ucap Azam. Kalian mau ngapain kesini? Tanya Mbah Doyo. Azam menjelaskan maksud kedatangannya. Begini, ini pesugihan pocong. Jadi Neng Reni harus melayani pocong itu. Apa sanggup? Tanya Mbah Doyo. Reni pun agak terkejut dan membayangkan bagaimana menyeramkannya. Mbah Doyo seakan tahu apa yang dipikirkan dan ketawa. Hahaha, tidak seperti itu Neng. Pas begituan tidak menampakkan wujud asli. Dia bisa berubah wujud sesuai yang diinginkan kayak artis atau seperti apa. Jelas Mbah Doyo. Setelah berpikir, ya sudahlah Mbah, tidak apa-apa, asal bisa kaya. Jawab Reni. Gimana kamu nak? Apa kamu rela? Tanya Mbah Doyo ke Azam. Saya tergantung istri saya Mbah. Jawab Azam. Ya sudah, nanti kita ritual ke gua sana, tempat kerajaannya. Jawab Mbah Doyo. Singkatnya proses ritual pun dimulai. Si Reni dimandikan di sebuah sendang oleh Mbah Doyo. Setelah selesai, Reni dikasih minyak wangi, lalu dikasih pakaian sehelai kain kemben. Lalu Reni disuruh masuk ke sebuah gua. Gua itu hanya muat dimasuki 1 orang saja, tetapi di dalam gua luas sekali. Tiba-tiba tubuh Reni berjalan sendiri dan memasuki suatu ruangan mewah sekali. Pilar-pilarnya terbuat dari emas, dindingnya terbuat dari marmer berlapis perak, dan di tengah-tengah ada pembaringan yang terbuat dari emas. Di atas pembaringan, berbaringlah lelaki yang tampan rupawan. Reni yang melihat itu langsung terkesima. Lelaki itu mendekati Reni. Akhirnya mereka melakukan itu. Setelah itu Reni tertidur di pelukan lelaki itu, hingga terdengar suara ayam berkokok. Reni pun terbangun dan langsung teriak histeris, karena mendapati dirinya sedang memeluk sesosok pocong yang sangat-sangat menyeramkan. Mukanya hitam hancur lebur dan menyeringai ke arah Reni. Terima kasih sudah memuaskanku, ucap sosok itu, dan sosok itu pun pergi dengan meninggalkan tumpukan uang. Reni yang masih syok melihat sekeliling, ternyata dia masih di dalam goa yang pengap dan dipenuhi kotoran kelelawar. Reni pun lari keluar gua ke arah Mbah Doyo dan Azam. Bagaimana? Tanya Mbah Doyo. Enak sih Mbah, bagus banget tempatnya, tapi pas bangunnya remin, ucap Reni. Ya sudah,
Saya ambil dulu hasilnya, ucap Mbah Doyo. Mbah Doyo pun mengambil uang di dalam gua sambil membawa tas besar. Tidak lama kemudian, Mbah Doyo keluar gua sambil membawa tas besar yang penuh dengan uang. Ayo ke rumah dulu, ajak Mbah Doyo. Sesampainya di rumah Mbah Doyo mengeluarkan uang-uang itu dari tas. Seketika Azam dan Reni sumringah hingga keduanya menangis. Dek, kita kaya, Dek, ucap Azam sambil memegang uang itu. Iya Kang, kita kaya. Makasih ya Mbah, ucap Reni. Iya, ucap Mbah Doyo sambil menghisap klopotnya. Berapa Mbah maharnya? Tanya Azam. Sudah, tidak usah. Mbah ikhlas nolongin. Mbah pesan, sediakan kamar khusus untuk melakukan ritual itu. Dan setiap malam Jumat, Eneng harus melayani Kanjeng Sepuh. Ingat itu. Baik Mbah, ucap Reni. Akhirnya Azam dan Reni pamit pulang. Mereka tidak pulang ke kampung, melainkan ke kota. Di kota, Azam dan Reni membeli 2 buah ruko tingkat 3. Ruko yang satu paling bawah dibuat usaha depot, dan paling atas dibuat tempat tinggal. Ruko satunya dibuat masak. Cuman butuh waktu sebulan, usaha depot mereka sukses. Mereka sudah mempunyai 15 karyawan. Dan setiap malam Jumat, Reni harus melayani sosok pocong itu. 2 bulan Azam dan Reni sudah mempunyai mobil mewah, 1 hektar sawah, dan sepetak kebun. Hingga memasuki bulan ketiga, suatu malam, Azam pulang dari tongkrongan. Pas waktu di depan rukonya, Azam melihat putih-putih. Saat dia dekati, sosok itu adalah sesosok pocong dengan muka hancur, mengeluarkan nanah, baunya sangat busuk, matanya merah keluar dari lubangnya. Azam pun langsung lari masuk ke dalam ruko. Dek, teriak Azam. Kamu kenapa, Kang? Tanya si Reni. Dek, kamu nyumbu bangkai kah? Tanya Azam. Tiba-tiba Reni berubah menjadi sosok pocong yang dilihat tadi. Seketika Azam pun lari keluar ruko. Gedebuk. Tiba-tiba ada buntelan lusuh jatuh tepat di depan Azam. Azam pun langsung pingsan. Kang, bangun Kang, kata si Reni sambil memukul-mukul wajah Azam. Azam terbangun sambil menjerit. Kang, kamu kenapa Kang? Tanya si Reni. Kamu Reni kan? Tanya Azam sambil memukul pipi Reni. Iya, ini adek Kang, jawab Reni. Syukurlah. Kenapa Kang? Gak apa-apa dek, ayo naik, ajak Azam. Sesampainya di lantai 3, tempat tinggal Azam dan Reni, Azam menjumpai Reni habis mandi. Dek, kamu habis ngapain? Tanya Azam keheranan. Habis mandi lah Kang, kenapa emang? Tanya Reni keheranan. Tidak apa-apa dek, jawab Azam. Terus kalau ini Reni, yang tadi itu siapa? Guman Azam. Singkat waktu, malam hari Azam terbangun dari tidur. Karena Azam bermimpi Reni lagi disetubuhi sosok pocong yang sangat mengerikan. Dan seketika Azam terbangun, lalu Azam pergi ke kamar mandi dan turun ke lantai 2 untuk merokok. Saat Azam lagi mikir, tiba-tiba terdengar ada suara benda jatuh. Saat dicari tidak ada apa-apa, Azam pun bergegas naik ke lantai 3 dan masuk dalam kamar, langsung memeluk Reni. Tapi pas dipeluk, rasanya lengket. Pas Azam membuka mata, sosok muka hitam penuh dengan nanah sedang menyeringai menatap Azam. Seketika Azam pun pingsan. Teror itu pun berlanjut seminggu. Kang, Reni pengen berhenti ngelakuin ini, rengek Reni. Kenapa dek? Tanya Azam. Reni tidak tahan mas,
Tiap hari ada cairan busuk keluar dari anunya Reni. Dan makin kesini tubuh Reni makin lemes, sakit semua. Jawab Reni. Memang, tubuh Reni yang awalnya seksi berisi. Semenjak melakukan ritual pesugihan makin hari makin kurus. Dan terkadang tercium bau bangkai. Ya udah, ayo sekarang kita ke rumah Mbak Doyo, ajak Azam. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Mbak Doyo, sang kuncen pesugihan. Sesampainya di rumah Mbak Doyo, Azam dan Reni disambut hangat oleh Mbak Doyo. Begini Mbah, maksud kedatangan kami, apa bisa istri saya tidak melakukan itu lagi Mbah? Kasihan istri saya Mbah, ucap Azam. Oh, tidak bisa nak, istrimu sudah terikat kontrak, jawab Mbak Doyo. Tolonglah Mbah, rengek Azam. Tidak bisa, jawab Mbak Doyo. Mbah, saya mohon dengan sangat Mbah, badan saya semakin kesini semakin sakit Mbah, rengek Reni. Itu sudah menjadi konsekuensi kamu Neng. Segala sesuatu pasti ada konsekuensinya, ucap Mbak Doyo. Akhirnya Azam dan Reni pulang dengan tangan hampa. Malam harinya Reni mau tidak mau harus melayani pocong itu lagi. Dan pas waktu melakukan hubungan, sosok pocong itu tidak berubah wujud menjadi sosok pria yang tampan rupawan, melainkan sosok buntelan lusuh kotor bau bangkai dengan muka hitam yang hancur. Setelah melakukan itu sampai ayam berkokok, badan Reni tidak bisa bergerak. Tiba-tiba kulit Reni melepuh dan mengeluarkan cairan busuk. Pukul 6 pagi, Azam baru terbangun. Dek, tetapi tidak ada sahutan. Dipanggillah hingga beberapa kali, sampai teringat kalau ini adalah hari Jumat. Azam pun langsung menuju kamar tempat ritual. Pas dibuka, terlihat Reni terbaring dengan keadaan mengenaskan. Saat dicek oleh Azam, ternyata sang istri yang sangat dicintainya sudah meninggal dunia. Setelah pemakaman sang istri, Azam pergi ke rumah sahabatnya di luar kota. Di sana Azam menceritakan semua dari awal hingga sampai istrinya meninggal. Sekitar pukul 1 dini hari, Azam pamit pulang ke sahabatnya untuk selamanya. Karena di perjalanan pulang, Azam mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbakar. Termasuk Azam di dalamnya. Sahabat Azam tahu kalau si Azam mengalami kecelakaan karena dihubungi oleh petugas. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.